Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 8. Pembahasan kita di dalam pertemuan ini adalah mengenai brainstorming. Ya. Nah, apa itu brainstorming? Kita lihat di sini beberapa orang berkumpul, ya, melakukan debat dalam hal mencari penyelesaian masalah. Sehingga di sini dibutuhkan ide untuk penyelesaian masalah. Mungkin itu yang bisa kita ambil pengertian dari gambar ini. Nah, kita lihat pengertian dari brainstorming. Sederhananya, brainstorming itu adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide atau untuk memberi ide sembari menahan kritik atau penilaian. Jadi dalam artian kita mintakan ke dalam anggota kita atau karyawan kita di dalam suatu usaha atau bisnis kita, bagaimana bisa mereka memberikan ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bisnis kita. Nah, tentunya itu kita hindari kritik dan penilaian. Jadi bisa jadi ide-ide yang diberikan oleh karyawan kita nantinya itu ada mungkin idenya itu bagus, ya, kreatif, tapi mungkin juga ada ide-ide tertentu yang mungkin menurut beberapa anggota atau beberapa karyawan mungkin tidak baik untuk dilaksanakan. Tetapi itu tetap kita terima dulu. Jadi jangan dikritik dulu. Nah, kenapa jangan dikritik? Kritik di awal itu akan menutup kemauan dari karyawan untuk memberikan ide. Ya. Sebaiknya ditampung dulu apapun ide-ide yang diberikan oleh karyawan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya di dalam menjalankan suatu bisnis, tidak sepenuhnya itu harus menjadi pemikiran dari pelaku usaha atau kita sebagai pemilik usaha. Tidak sepenuhnya kita harus memikirkan semuanya. Maka libatkanlah karyawan kita, minimal dia bisa memberikan ide-ide yang cemerlang untuk pengembangan usaha kita. Brainstorming dalam banyak bentuknya telah menjadi tools standar untuk ideasing atau pengembangan ide baru. Nah, barangkali ini karena fleksibilitasnya. Sehingga banyak perusahaan menggunakan metode brainstorming ini untuk bisa mereka mengembangkan usahanya, ya, atau mengembangkan bisnisnya. Banyak ide-ide baru yang diberikan oleh karyawannya sehingga itu bisa dilakukan atau dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya. Tentunya setelah melalui proses pembahasan ide mana yang cocok, yang tepat untuk dilakukan. Pengguna brainstorm. Nah, brainstorming itu digunakan oleh dunia usaha, sampai institusi pendidikan, dan pelaku seni pertunjukan. Pelaku seni pertunjukan. Nah, di dalam seni pertunjukan itu pasti banyak sekali ide-ide yang dibutuhkan. Ya, misalnya di dalam membuat skenario, ya, pementasannya seperti apa. Nah, itu butuh ide-ide. Sang sutradara akan kesulitan dalam mengembangkan teaternya, dalam mengembangkan skenarionya, kalau dia tidak mau menampung ide-ide dari para aktor yang ada di situ. Ya. Atau di dalam institusi pendidikan, seorang pimpinan, direktur, ataupun ketua jelas akan sulit untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan institusi itu sendiri jika dia tidak mau menerima masukan
atau ide dari para bawahannya. Nah, begitu juga di dalam dunia usaha, seorang pengusaha butuh ide-ide daripada karyawan-karyawannya. Nah, kita ambil contoh. Salah satu pelaku usaha di Indonesia adalah Dr. Insinyur Ciputra. Beliau saat ini sudah tiada. Ya. Nah, selama hidup beliau mendirikan 3 grup bisnis terdepan di bidang properti. Ketiga grup bisnis tersebut kita kenal. Yang pertama ada Pembangunan Jaya, kemudian ada Metropolitan Development, dan yang ketiga itu Ciputra Development. Slogan beliau di dalam menjalankan bisnis adalah mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Sungguh luar biasa sekali ya apa yang semangat yang beliau miliki. Nah, Ciputra adalah orang yang tak pernah berhenti bekerja dan belajar demi menciptakan sesuatu yang bernilai. Ia bahkan tidak malu belajar dan merasa bangga serta berterima kasih jika ada orang yang mengajarkan sesuatu yang baru kepadanya. Nah, dapat kita pahami di sini bahwasanya beliau butuh banyak masukan untuk pengembangan bisnisnya. Banyak masukan itu salah satunya ya bisa berupa ide, saran, dan segala macamnya. Nah, ini dipraktekkan oleh Ciputra. Nah, kembali kita ke topik tadi, brainstorming dapat dicapai oleh sebuah kelompok besar atau kelompok kecil atau bahkan seorang individu. Nah, ada batasan pada jenis masalah atau pertanyaan yang dapat diselesaikan melalui brainstorming. Nah, ini kalau kita menggunakan brainstorming. Jadi bisa digunakan oleh kelompok besar, bisa digunakan kelompok kecil, bahkan juga individu. Nah, tentu kalau individu berarti ya kita harus bagaimana memunculkan ide-ide kreatif dari diri sendiri. Salah satu alasan mengapa brainstorming digunakan di dalam bisnis, nah adalah para pemberi ide tidak hanya memberikan ide-ide baru, tapi juga bisa jadi menggabungkan ide-ide orang lain dengan mengembangkan dan memperbaiki ide-ide tersebut. Istilah lain dari brainstorming adalah curah pendapat. Nah, jadi ide itu bisa aja muncul dari pengembangan ide-ide orang lain. Di dalam melakukan pengembangan bisnis, tentu harus butuh banyak ide. Apa sih langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan? Nah, ide itu yang kita butuhkan. Sehingga kita mintakan kepada karyawan kita untuk memberikan pendapat mereka. Maka disebutkan di sini brainstorming itu juga adalah curah pendapat. Model brainstorming atau curah pendapat adalah suatu model untuk menghasilkan banyak gagasan dari karyawan dalam suatu bisnis yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Jadi kalau ada karyawan kita memberikan ide, ya jangan dikritik dulu, terima dulu. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang sembarangan. Nah, ini dikatakan di sini. Jadi ide itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan ada yang memberikan ide itu sembarangan atau bahkan kurang masuk akal. Bahkan di sini dikatakan liar dan berani dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Jadi, seluruh ide-ide yang masuk itu kita tampung. Baik itu yang sembarangan, ya, atau yang kurang masuk akal, bahkan yang liar dan berani, itu semua kita tampung. Nah, nanti tentu akan kita bahas. Brainstorming sering digunakan dalam diskusi perusahaan untuk memecahkan masalah bersama. Nah, di sini biasanya di dalam rapat-rapat, ya, mungkin rapat dari pelaku usaha atau rapat dengan karyawan, nah itu dimintakan ide dan masukannya. Nah, brainstorming juga dapat digunakan secara individual. Sentral dari
brainstorming adalah konsep menunda keputusan. Nah, kenapa dikatakan sebagai konsep menunda keputusan? Karena kita harus mencari dulu ide untuk menyelesaikan. Dalam brainstorming, karyawan dituntut untuk bisa menggunakan kemampuan berpikir kreatif. Maka dapat kita simpulkan di sini, untuk mengembangkan usaha itu tidak sepenuhnya dipikirkan oleh pelaku usaha atau pemilik usaha, tapi juga dimintakan kepada karyawan untuk bisa menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Seperti itu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa karyawan itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Jadi bukan hanya tenaganya aja yang kita butuhkan, tapi juga pikirannya juga kita butuhkan. Sementara ide brainstorming, kata-kata brainstorming itu mungkin relatif baru. Namun konsepnya itu sudah setua kreativitas manusia. Ide memanfaatkan proses untuk bisnis itu dikembangkan oleh Alex Osborne tahun 1941. Nah, sebagai eksekutif periklanan, Osborne mengerti pentingnya kreativitas untuk sukses. Dalam bukunya terbitan tahun 1952 berjudul Kekuatan Kreativitasmu, bagaimana menggunakan imajinasi. Bagaimana menggunakan imajinasi. Nah, imajinasi itu kan khayalan atau impian. Berarti harus ada ide untuk bisa mewujudkannya. Dia menuliskan tidak hanya di dalam bisnis, namun dalam setiap lini. Kualitas kepemimpinan tergantung kepada kekuatan kreatifnya. Nah, Osborne percaya bahwa kreativitas seringkali dipadamkan dalam dunia bisnis karena terlalu sedikit ide yang dibuat oleh terlalu sedikit orang. Jadi, kalau kita di dalam menjalankan bisnis, kita sedikit punya karyawan, tentu idenya juga sedikit. Ya. Sehingga dalam mengembangkan usaha itu kita tentu akan lambat dibanding mereka yang berpikir bersama-sama. Ya. Yang kedua, orang-orang yang terlibat di dalam proses kreatif terlalu cepat mengkritik dan menilai ide inovatif. Nah, ini juga akan mati ide itu sendiri di dalam bisnis. Jadi, harus diingat, jangan ada yang mengkritik langsung jika ada yang memberikan ide. Harusnya ide itu ditampung dulu. Nah, mungkin di suatu saat ada pertemuan pembahasan dari ide-ide yang sudah dihimpun. Osborne juga percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk kreativitas. Jadi, setiap karyawan itu pasti punya potensi kreativitas dan mempelajari skill kreatif. Dengan demikian, 4 aturan Osborne tentang brainstorming didesain untuk mengatasi batasan dan meningkatkan kemampuan kreativitas karyawan. Nah, bagaimana menerapkan brainstorming? Yang pertama itu tidak boleh ada kritik. Jadi kalau ada ide, jangan dikritik idenya. Tampung dulu. Kemudian cari jumlah ide yang besar. Artinya jika kita punya 10 orang karyawan, minimal dapat 10 ide. Atau masing-masing harus memberikan 2 ide. Jadi carilah ide itu lebih besar ya, atau lebih banyak. Kemudian bangun pada tiap ide yang lain. Artinya boleh digabungkan ide seseorang dengan ide yang lain sehingga memunculkan ide baru. Kemudian berikutnya, dorong ide yang liar dan berlebihan. Jadi di satu sisi ide-ide yang liar itu juga dibutuhkan. Kadang disitulah muncul kreativitas dan inovatif. Proses yang lebih besar yang dikembangkan Osborne disebut dengan Creative Problem Solving atau CPS, penyelesaian masalah kreatif. CPS mencakup 4 tahap seperti yang dijelaskan di dalam Creative Education Foundation.
Nah, yang pertama menjelaskan, menjelajah visi dengan mengidentifikasi tujuan, harapan, atau tantangan. Mengumpulkan data untuk pemahaman yang lebih baik tentang tantangan. Dan membuat pertanyaan tantangan yang menggunakan solusi. Jadi untuk memunculkan ide itu ya kita harus jelaskan dulu visinya seperti apa, identifikasi tujuannya apa, atau harapannya apa. Nah, jelaskan itu. Kemudian kita berikan pertanyaan sehingga memunculkan ide nantinya. Membentuk pengertian, menjelajah ide melalui proses brainstorming. Kemudian mengembangkan, memformulasi solusi dengan mengevaluasi ide yang dibuat dalam proses ideasing dan kemudian memilih solusi terbaik. Nah, di sini artinya kita sudah membahas ide-ide yang masuk tadi, mana yang akan kita gunakan atau ide mana yang nanti yang kita pilih untuk memberikan solusi terbaik. Selanjutnya baru menerapkan, memformulasi sebuah rencana yang setelah menyelidiki sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk menempatkan solusi ke dalam tindakan. Jadi ide tadi sudah kita implementasikan untuk menyelesaikan masalah itu. Aturan dasar dalam brainstorming. Yang pertama, fokus and quantity atau fokus pada kuantitas. Asumsi yang berlaku di sini adalah semakin banyak ide yang dihasilkan, maka semakin besar pula kesempatan untuk menghasilkan solusi yang radikal dan efektif. Yang radikal itu artinya ya pembahasannya sampai ke akar-akarnya seperti itu. Ya. Artinya tidak hanya secara garis besar. Kemudian yang kedua, withhold kritis. Ya, kritis atau penundaan kritik. Jangan dulu dikritik, kira-kira begitu. Nah, di dalam brainstorming, kritikan atas ide yang muncul akan ditunda atau harus ditunda. Penilaian dilakukan di akhir sesi. Hal ini untuk membuat karyawan merasa bebas untuk memunculkan berbagai macam ide untuk kemajuan perusahaan. Jadi, ditekankan betul, jangan dulu dikritik. Withhold critics. Yang ketiga, welcome initial ide atau sambutan terhadap ide yang tidak biasa. Jadi kita terima begitu ide-ide yang tidak biasa. Ide yang tak biasa muncul disambut dengan hangat. Jadi kadang-kala ada karyawan itu memberikan idenya beda dari yang lain. Nah, tetap kita sambut gitu. Bisa jadi ide yang tak biasa ini merupakan solusi masalah yang akan memberikan perspektif yang bagus untuk kedepannya. Nah, jadi sering ide-ide yang tidak biasa itu justru itulah yang bisa memberikan solusi untuk penyelesaian masalahnya. Nah, yang keempat, combine and improve ide atau mengkombinasikan dan perbaikan ide-ide. Ide-ide yang bagus dapat dikombinasikan menjadi satu ide yang lebih baik. Nah, langkah-langkah penerapan brainstorming dalam bisnis. 1. Pemberian informasi dan motivasi tadi juga sudah dibahas. Jadi pimpinan itu menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak karyawan untuk aktif menyumbangkan pikiran. Jangan diminta aja mereka memberikan ide tapi kita tidak jelaskan masalahnya apa. Jadi pimpinan harus jelaskan dulu masalahnya yang sedang dihadapi. Yang kedua, tahap identifikasi atau analisa. Pada tahap ini karyawan diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Jadi kalau ada yang memberikan ide itu, ya silakan kita minta dia jelaskan, gitu. Tapi jangan dikritik. Ya. Hal ini agar kreativitas tidak terhambat. Ketiga,
tahap klasifikasi atau sintesis. Semua saran yang masuk itu ditulis. Ya. Langkah selanjutnya kita klasifikasikan atau kita kelompokkan. Nah, ide-ide yang sejenis mungkin masuk ke dalam satu kelompok. Ide yang beda kita kelompokkan lagi kelompok berikutnya. Nah, berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati bersama, klasifikasi bisa berdasarkan struktur ataupun faktor-faktor. Keempat, tahap verifikasi. Kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang sama, diambil salah satunya. Dan sumbang saran yang tidak relevan bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang saran bisa diminta argumentasinya. Jadi kalau ada yang memberikan ide itu, kita kenapa idenya seperti itu? Nah, kita mintakan ya argumentasinya seperti apa. Kemudian tahap konklusi atau penyepakatan. Jadi pimpinan beserta karyawan mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir. Cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat. Nah, kelebihan dari model brainstorming. Yang pertama, ide yang muncul lebih banyak dan beragam. Karena karyawan dengan bebas menyalurkan ide tersebut tanpa ada kritik. Jadi kalau dikritik itu kadang karyawan untuk selanjutnya malas dia. Yang kedua, karyawan berpikir untuk menyatakan pendapat karena kreativitas tidak dibatasi. Nah, tentunya karyawan akan termotivasi untuk memberikan ide. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif karyawan. Keempat, melatih karyawan berpikir dengan cepat dan tersusun logis dengan waktu yang terbatas. Dan kelima, apabila ada karyawan yang kurang aktif, akan mendapat bantuan dari temannya yang sudah pandai atau dari pimpinan langsung. Jadi, sehingga semua karyawan itu nantinya termotivasi. Kemudian dapat meningkatkan motivasi kerja. Jadi karena semuanya ikut memikirkan, memberikan solusi di dalam penyelesaian masalahnya, tentunya semua punya semangat motivasi kerja yang sama. Nah, kalau tadi keuntungannya, kekurangan dari model brainstorming, satu memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Jadi memang di tahap awal itu kita harus juga melatih karyawan bagaimana bisa mereka memberikan ide. Yang kedua, lebih didominasi oleh karyawan yang pandai dan aktif. Nah, biasanya yang muncul memberi ide itu karyawan-karyawan yang aktif atau karyawan yang memang pintar dia. Sementara karyawan yang kurang pandai dan kurang aktif akan tertinggal, bahkan mereka menghindar. Nah, ini kekurangan dari brainstorming. Jadi kekurangan itu tentu harus dipelajari oleh pimpinan supaya tidak ada karyawan yang tidak aktif di situ. Pimpinan tidak pernah merumuskan suatu kesimpulan karena karyawan yang bertugas untuk merumuskan kesimpulan. Nah, ini bisa disepakati lagi. Tentunya sebaiknya pimpinan dan karyawan menyimpulkan bersama. Kemudian tidak menjamin terpecahkannya suatu masalah. Karena karyawan tidak tahu pendapat yang dikemukakannya itu benar atau salah. Ya. Berdasarkan ide-ide yang diberikan oleh karyawan tadi, ya, tidak menjamin juga akan terpecah suatu masalah. Tentunya dilihat dulu dari sisi kualitas karyawan. Kalau memang dari sisi ilmunya memang terbatas, sedangkan masalah yang dibahas itu adalah cukup besar, nah tentu ide yang mereka berikan tidak sampai untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah. Tetapi paling tidak, dengan mereka memberikan solusi, memberikan ide terhadap penyelesaian masalah tadi, mereka ikut berperan aktif di dalam karyawan. Jadi bukan hanya pasif begitu saja. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai brainstorming.